kita bahwa bangsa ini belum siap berdemokrasi, berdiskusi, apalagi bertengkar untuk memperdebatkan bagaimana cara kita mengelola negara. Kita tahu mereka ini hanya orang-orang suruhan, orang bayaran gitu ya. Tapi sasaran kita ini adalah mereka yang berada di belakang aksi-aksi itu. Ya, ada baiknya selingan kecil tentang kondisi peradaban politik kita, atau secara umum kondisi peradaban bangsa ini. Ada ketegangan di dalam banyak bidang, dari politik, etnisiti, di kampus juga ada ketegangan antara profesor dan mahasiswa. Halo, sahabat Dikasih Family. Selamat datang kembali di siaran kita kali ini. Saya Kenanga bersama Adit akan membahas sebuah topik yang cukup menyentil tentang bagaimana bangsa ini cenderung lebih memilih jalan kekerasan daripada diskusi untuk menyelesaikan perbedaan. Judulnya agak provokatif, sewa preman dan bikin rusuh ketimbang diskusi. Nah, langsung saya bagaimana menurut Adit tentang fenomena ini? Hai Kenanga, dan halo sahabat Dikasih Family. Ya, topik ini memang mengundang banyak pertanyaan. Fenomena kekerasan seperti yang kita lihat baru-baru ini, misalnya ketika ada forum diskusi yang malah dibubarkan oleh sekelompok orang bayaran, menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa belum benar-benar siap untuk menerima perbedaan pendapat. Padahal pendiri bangsa kita dulu, meskipun berdebat dengan sengit, mereka tetap mengutamakan diskusi untuk mencari solusi terbaik. Ironisnya, sekarang sepertinya justru kita yang lebih tertinggal dibanding mereka. Jadi, kamu setuju bahwa ada degradasi dalam cara kita mengelola perbedaan pendapat saat ini? Iya, benar sekali. Yang lebih memprihatinkan adalah bagaimana kita cenderung menghalangi suara-suara kritis dengan kekerasan atau intimidasi. Ini menandakan bahwa kita kurang menghargai kebebasan berbicara dan kemampuan untuk berdebat secara sehat. Seharusnya ketika ada ide yang berbeda, yang kita lakukan adalah mengajukan argumen tandingan, bukan malah membungkam dengan ancaman atau kekerasan fisik. Kalau begitu, menurutmu, apa yang salah dengan cara berpikir kita sekarang? Apakah benar bahwa bangsa ini lebih dungu dibanding para pendiri bangsa? Mungkin kata dungu terdengar keras, tapi itu lebih untuk menggambarkan betapa kita kehilangan kemampuan untuk berdialog. Kita lebih cepat terbawa emosi dan mudah sekali tersinggung. Para pendiri bangsa dulu bisa berdebat habis-habisan, tapi tetap dalam konteks membangun. Sementara itu, sekarang banyak yang lebih memilih cara pintas, seperti menyewa preman atau menggunakan massa untuk menekan. Ini tentu bukan cerminan dari bangsa beradab. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar bangsa ini kembali ke jalur diskusi dan perdebatan? Yang utama adalah pendidikan. Kita harus menanamkan sejak dini bahwa perbedaan itu wajar, bahwa bertukar pendapat bukan berarti bermusuhan. Selain itu, perlu ada kesadaran dari kita semua untuk menghargai kebebasan berbicara dan menciptakan ruang yang aman untuk dialog. Kritik harus diterima dengan lapang dada, dan jika ada yang tidak setuju, sampaikan dengan argumen, bukan ancaman. Menarik. Jadi menurutmu ada harapan ya, kalau kita mau berubah? Tentu. Potensi bangsa ini luar biasa besar. Ketika kita bisa kembali ke tradisi diskusi yang sehat, kita bukan hanya akan menjadi bangsa yang cerdas, tetapi juga bangsa yang kuat dalam menghadapi tantangan global. Ini bukan hanya soal politik, tapi juga soal kehidupan sosial kita sehari-hari. Setuju sekali. Nah, sahabat Dikasih Family, dari pembicaraan kita kali ini, apa yang paling menarik menurut kalian? Pertanyaan untuk kalian di rumah. Menurut kalian, apa yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan tradisi diskusi yang sehat di masyarakat kita? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Salam akal sehat.